Shalom, selamat malam teman-teman. Terima kasih masih mengikuti ibadah online Pemuda Rayon Payetona. Hari ini kita akan kembali lagi beribadah bersama, masih dalam bulan budaya dan bahasa dengan menggunakan etnis Sagu. Teman-teman jangan lupa menyiapkan waktu, hati, dan Alkitab. Selamat mengikuti ibadah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Baik teman-teman, kita akan merenungkan firman yang terambil pada kitab Ayub pasal 10. Kitab Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22. Kitab Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari setiap kesibukan kami masih menyiapkan waktu untuk beribadah, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan Yesus memberkati agar apa yang kami baca dan kami renungkan bisa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pada sehari. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik teman-teman, pembacaan hari ini terambil pada kitab Ayub pasal 10. Kitab Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22. Dengan perikop, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau menunggu rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu-lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku, engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan balah tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur.
Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Demikian jauh firman Tuhan. Baik teman-teman, tema yang kita pilih, kekhawatiran menjadi penghalang iman. Temanya, kekhawatiran menjadi penghalang iman. Teman-teman mendapat ketok baca pada Ayub 10 ayat 8. Tanganmu yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Teman-teman, penderitaan, masalah, kesulitan dan kesengsaraan yang terjadi di dunia ini tidak pandang bulu, bisa menimpa siapa saja dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Penderitaan dalam hidup ini bisa terjadi dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, bisa akibat kesalahan atau dosa yang diperbuat, dan yang kedua, bisa juga karena faktor lain, yaitu Tuhan punya rencana lain atas hidup kita, sehingga Ia izinkan sesuatu itu terjadi. Teman-teman, pada umumnya, bila penderitaan sudah mencapai puncaknya, kita seringkali tidak tahan, putus asa, dan kemudian memberontak. Contoh zaman sekarang, yaitu kita dihadapkan dengan COVID-19, sehingga banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan dan dikerjakan dari rumah, belajar dari rumah, dan berdoa dari rumah. Jadi semuanya menuntut agar semua harus memiliki uang supaya bisa mendapatkan sesuatu. Buat yang bersekolah, berkuliah, mereka dihadapkan dengan tugas yang banyak, sehingga mereka harus mengisi kuota yang banyak, dan itu membutuhkan uang di zaman sekarang yang pekerjaannya sudah diliburkan. Dan tidak dapat bertemu teman, pacar, kerabat, dan keluarga, sehingga tidak lagi berkumpul sebagaimana normal. Tidak lagi berkumpul dengan organisasi-organisasi, bergereja, dan beribadah. Teman-teman perlu ketong belajar dari Bapak Ayub. Ketong hanya kehilangan pekerjaan, hanya belajar bersekolah dan beribadah dari rumah. Tapi Bapak Ayub, teman-teman, jika teman-teman baca pada pasal 1 dan selanjutnya, Ayub kehilangan banyak sekali harta kekayaan. Hewan-hewan peliharaannya ditimpa oleh kilat dari langit. Anak-anak dan keluarganya mati, ditimpa rumah karena angin yang datang kencang dan sehingga rumah tersebut roboh. Teman-teman Ayub menjauhi teman-teman karena Ayub semakin susah, semakin sengsara, tetapi mereka berbicara, "Di mana Tuhanmu sehingga engkau di saat seperti ini engkau masih mencari Tuhan, tapi Tuhanmu tidak mempedulikan engkau." Ayub menyesal dengan teman-temannya. Tidak begitu itu saja teman-teman, Ayub bahkan sampai kena penyakit sampar. Teman-teman dapat bayangkan dan renungkan penderitaan Ayub, di mana Ayub kehilangan semua harta kekayaannya, hewan peliharaannya, anak-anak dan keluarganya, dijauhi teman-teman, dan bahkan ia mendapat penyakit sampar. Kalau kita sekarang ini kita hanya kehilangan pekerjaan, tetapi Bapak Ayub kehilangan semuanya. Ya teman-teman, Ayub pernah menunjukkan rasa frustasi dan putus asanya. Teman-teman bisa lihat pada Ayub 10 ayat 18. Ayub pasal 10 ayat 18, "Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku." Ya teman-teman, Ayub sangat menyesal. Ayub menyesal kenapa ia dilahirkan kalau ia menanggung banyak beban, ia kehilangan semuanya. Ya teman-teman, pada Ayub 10 ayat 3, di situ Ayub berkata, "Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik?" Teman-teman, seringkali kita menuduh Tuhan berlaku jahat, tidak mempedulikan dan tidak berlaku adil. Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Penderitaan terkadang Tuhan izinkan karena Tuhan sedang memproses. Selalu ada rencana yang tidak kita duga.
Mungkin hari ini kita kita dikhawatirkan oleh COVID-19 sehingga kita kehilangan semuanya. Tapi kita tidak tahu hadiah apa yang Tuhan sedang siapkan di waktu yang akan datang. Teman-teman, Tuhan mengenapi rencana indah dan pemrosesan dan persiapan terlebih dahulu sebelum Tuhan memberi hadiah kepada kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya teman-teman, Ayub pun menyesal dengan setiap perkataannya. Ayub menyadari kekeliruannya sehingga Ayub mencabut semua perkataannya. Teman-teman bisa baca pada Ayub pasal 42. Di situ Ayub mencabut semua perkataannya yang ia menyalahkan Tuhan karena ia sudah frustasi dan putus asa akan kehidupannya. Ya teman-teman, hal yang harus dipelajari dalam kitab Ayub ini ada 4. Yang pertama, tetap percaya dan berharap sekalipun semuanya telah hilang, karena apa yang Tuhan buat bagi kita itu baik adanya. Dan yang kedua, dalam keadaan apapun Tuhan turut bekerja. Jadi mengapa kita khawatir? Kalau dari dalam rahim saja Tuhan sudah membentuk kita dengan sesempurna mungkin dan memberikan kita karunia dengan begitu cuma-cuma dalam diri kita. Yang ketiga, berhikmat dan mencari apa yang Tuhan mau ketika kita diproses. Seringkali kita menunggu Tuhan agar Tuhan mendengar doa kita dan kita lupa untuk mencari apa yang Tuhan mau ketika kita diproses. Dan yang keempat, Ayub adalah tokoh model yang patut kita teladani oleh ketaatannya. Teman-teman, semoga COVID-19 ini jangan menjadi penghalang dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ya, teman-teman, kita juga sudah memperingati hari kenaikan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus menderita, dan Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus menampakkan diri, dan akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga, berpulang kepada Bapa. Kiranya kita semua dapat belajar seperti Bapak Ayub agar tetap taat sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sekali lagi teman-teman, jangan jadikan semua ini persoalan hidup ini untuk menjadi penghalang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sekian firman kita hari ini. Shalom. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri perenungan kita pada hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati waktu kami ya Tuhan. Kami sudah beribadah, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa belajar dari tokoh Ayub yang selalu taat dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, maupun kehilangan semua harta kekayaan. Tuhan Yesus berkati kami agar di wabah virus corona ini kami tetap belajar untuk tetap setia dan berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pergumulan kami, baik kami yang bekerja, kami yang mencari pekerjaan, kehidupan orang tua kami yang berpendidikan, yang bersekolah. Tuhan Yesus berkati masa depan kami agar bisa menjadi berkat buat kehidupan orang lain dan menjadi berkat buat diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah ini agar berkenan kepada-Mu. Ampuni salah dan pelanggaran kami, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja